Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat ilmu lagi kali ini bersama Bu Desi. Nah, ini beliau tim di Rehabati Lawang. Jadi bersama suami, bersama anak-anaknya biasanya membantu dalam melaksanakan pelatihan maupun juga dalam pelaksanaan terapi ruqyah, bekam sekarang. Dan yang terakhir gura. Sebenarnya karena banyak yang sudah meminta gura dan juga ada klien ruqyah yang harus diterapi gura. Akhirnya beliau dan suami kita siapkan sebagai terapis gura. Sudah jalan, alhamdulillah. Kemarin gura Bu sudah ya? Iya, sudah Ustaz. Sudah. Siapa kliennya? Ternyata saudara sendiri. Ini ternyata dunia ini sempit. Iya, benar Ustaz. Dunia ini sempit. Klien gurahnya ternyata saudara sendiri setelah hasil ngobrol ya. Iya. Dari jalur sinten jenengan? Ibu. Dari ibu jenengan? Iya, oh, dari gitu. ibu saya. Gitu. Dan kasusnya hampir sama. Hampir sama. Kasusnya hampir sama, yaitu jenazah. Memang ini lucu sebenarnya kan. Kasus terapis dan kliennya sama untuk waktu gura ya, dan mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Saat gangguan dulu sama berarti, tipikal ya. Hampir sama. Terus saat selesai digurah hampir sama. Nah, hampir sama itu menarik sebenarnya. Dan bisa jadi akhirnya karena satu keturunan yang sama. Iya. Bisa jadi dari jalur keturunan yang sama ketemu jebret. Nah, bisa jadi gangguannya ya berasal dari leluhur yang sama. Bisa jadi Ustaz. Ketemu Bu ya? Berapa Iya. ketemu di atas? Berapa dari jenengan ibu, terus dari ibu ke Mbak. nenek? Masih belum ketemu? Dari Mbak. Sudah ketemu? Iya, sudah ketemu dari Mbak. Dari Mbak sama mbahnya beliau ini saudaraan berarti? Iya, masih saudara. Nah, udah ketemu. Saudara kandung? Sepupu sama apa? Sepupu berarti naik lagi ke atas lagi. Iya. Berarti ada 4 level ya. 4 level setelah jenengan kan. Sebelum jenengan. Jadi jenengan, ibu jenengan, terus nenek, atasnya lagi. Apa namanya? Buyut. Buyut. Ya, buyut ya. Buyut. Jadi 4 ke atas. Berarti masih nyambung gitu. Nah, bisa jadi itu menjadi jawaban. Iya, benar. Kenapa demikian? Karena jin nasab ini kan macam-macam hasilnya, reaksinya sama macam-macam. Nah, karena kita ngobrol tentang gura lah sekarang. Kita tahu jenengan kan ada faktor nasab dari awal dulu di Rehabati. Tahun berapa Bu ya? Malang. Malang 2000
18 Ustaz. 2018. Berarti udah 2 tahun ini ya. Iya, 3 tahun lah. 3 tahunan. 3 tahun jalan ini. Sebelumnya di Rewati Tuban mulai tahun 2014. 2014. Jadi 4 tahun 5 tahun di Tuban. Iya. Akhirnya di 2018 bergabung di Malang, bahkan menjadi tim dan terapis. Alhamdulillah. Efeknya gimana, Bu? Lebih baik atau Alhamdulillah dengan nyemplung itu malah lebih bagus? Dengan nyemplung menjadi tim itu menjadi lebih baik. Nah, itu kan sudah ya, kita ketemu faktor nasab. Yang menarik sebenarnya adalah ketika saya menawarkan jenengan untuk belajar gurah. Karena sudah tidak ada opsi lain kan, maksudnya ini harus ada yang dalam waktu dekat begini dan sebagainya. Akhirnya saya tawarkan beliau untuk gurah. Saya tunggu malam ya, sore atau malam begitu. Terus saya kan ke kampus waktu itu ya, terus balik ke kantor, ternyata saya dapat kabar jenengan sesak. Nah, itu reaksi itu Ustaz. Itu reaksi. Iya. Jadi saat ditelepon Ustaz Abbas jam 12 itu belum ada reaksi. Belum ada. Padahal saya sudah nawarkan Bu gurah, Bu ya. Iya. Terus akhirnya saya jam 2 pulang, nyampe rumah asar, setelah itu sholat, setelah itu saya teruskan sama bukan baca itu Al-Imran. Nah, dari Al-Imran, setelah Al-Imran saya buka HP, WA itu yang saya disuruh sebelum menggurah klien harus digurah terlebih dahulu terapisnya. Nah, di saat itu langsung saya galau, Ustaz. Galau. Jadi ada ketakutan yang luar biasa. Jadi seperti ada yang bisi kon kok ngene lho lek nglakoni gurah. Kon kok lek nglakoni temenan semati kon. Kayaknya ada yang bisiki seperti itu. Jadi translate-nya adalah kalau kamu tetap melanjutkan belajar gurah ini atau terapi gurah ini, maka kamu juga akan mati. Iya. Jadi ada ancaman. Iya. Ada yang membisiki begitu. Iya. Dari diri jenengan sendiri. Iya. Nah, gitu. Yang selama ini sudah nggak ada. Iya. Selama ini sudah nggak ada. Ternyata nyelempit. Iya. Dengan terapi ruqyah mandiri yang dilakukan selama ini, mereka melemah, terus kalau bahasa saya nyelempit, tersembunyi di bagian yang paling kecil. Terus ketika ada gurah itu semakin terancam. Nah, akhirnya mengancam dengan ancaman nanti kamu pun akan dibunuh atau mati, bahasanya begitu. Terus apa yang dirasakan saat itu? Tiba-tiba saya terbatuk-batuk. Pertanyaan itu batuk, suaranya agak hilang. Setelahnya nafas mulai tersengal-sengal. Itu pun saya masih pakai mukena. Akhirnya saya ruqyah, kok tambah nggak malah redah, tambah berat gitu. Akhirnya sampai Ustaz Taufik tambah nakut-nakuti itu kan. Jadi kayaknya ancaman banget. Pokoknya saya tuh nggak boleh gitu loh. Jangan sampai berangkat. Ya, jangan sampai berangkat. Tapi dalam hati saya, kalau saya nggak berangkat, saya kalah. Saya kalah dan saya nggak akan bisa sembuh lagi. Saya begitu Ustaz. Jadi semangat. Ada semangat walaupun itu kecil. Karena saya dibesarin. tak besarin sendiri. Iya. Padahal waktu itu saya juga nggak kuat apa-apa. Secara fisik nggak kuat sudah, nggak lemah. kuat, nggak bisa. Akhirnya sampai suami jam 5 datang, itu tambah parah itu. Karena tahu kalau suami bakalan bawa saya ke Sompil. Nah, waktu itu akhirnya saya lepas mukena, ganti baju, itu pun yang makaikan suami sama anak. Artinya secara fisik sudah lemah. Sudah lemah sekali Ustaz. Lemah sekali. Jadi tetap diam di kamar. Saya cuma gini, kon gak ngarep kuat, kon melakukan ngarep gak ngarep kuat, iso kon roboh. Ya, kamu ke depan saja jalan gak akan bisa. Iya.
kamu pasti akan roboh. Nah, secara fisik begitu. Ada yang bisiki begitu Bu ya. Tapi akhirnya saya paksa. Aku kudu kuat. Jadi semangatnya luar biasa. Iya, semangatnya luar biasa. Walaupun di tengah-tengah saya akhirnya jalannya dari yang tegak jadi bongkok gitu, Ustaz. Sempoyongan. Iya, sampai akhirnya di tempat parkir itu pun saya naik ke mobil itu ada 15 menit untuk masuk ke mobil. Hanya untuk masuk ke mobil butuh 15 menit. Berarti itu perjuangan luar biasa, Bu ya. Benar, Ustaz. Jadi setelah buka mobil, masuk untuk duduk gini, cuma separuh yang ini nggak bisa masuk. Ada yang nahan? Nggak bisa masuk, wes. Mama gitu, nggak ada yang nolongin saya. Memang nggak tahu ya, memang mereka sibuk sendiri. Lihat ketenggelam saya atau gimana, pokoknya kaki ini nggak ada yang bantu untuk ngangkat. Antara kasihan dengan shock, dengan pengen bawa ke sini segera. Iya. Dan saya tujuannya harus segera ke sana, harus segera. Yang sini kayaknya Kak Ngara tutup. Gak ini bakal nggak bisa naik, ini nggak bisa naik. Jadi kaki kirinya ditahan untuk tidak bisa sepenuhnya masuk kendaraan. Ada yang bisiki loh, luar biasa nih Kak. Ancamannya luar biasa nih. Dan akhirnya saya baca ayat kursi terus, dan akhirnya bisa naik sendiri. Dia naik, tapi dengan Masya Allah, sekuat tenaga saya ngangkat kaki satu aja nggak bisa itu. Dan set akhirnya itu jalan, tapi ini tuh udah semakin bantal guling itu buat nyanggat gini, sampai di di tol itu kan suami saya buru waktu ya, harus cepat segera kesini, Kak Ngara tutupkan, geblak, kayaknya seperti itu, bisikannya tambah kuat gitu. Dan semakin mendekati sini, semakin tambah parah gangguannya. Dan akhirnya langsung di depan situ langsung brek gitu, wes, udah lemes. Terus dibawa masuk ke sini. Akhirnya sama Ustaz Taufik langsung dibawa masuk ke sini, langsung di Ruqyah itu. Karena kebetulan jam 18 kosong. Iya. Tuh hebatnya Allah mengatur ya. Iya, benar. Biasanya kan ada jadwal itu tiba-tiba jam 18 itu kosong. Iya kan? Jam 18 kosong. Luar biasa. Dan jenengan ada jadwal bekam. Nah, itu Ustaz. Dan tujuan saya ke sini juga saya harus memburu beliau karena beliau butuh dibekam. Jadi saya harus kuat dan saya harus sehat. Nah, semangatnya lebih. Iya, semangatnya lebih. Setelah di Ruqyah membaik. Akhirnya agak lemes sedikit. Akhirnya saya karena udah tenaganya terlalu habis. Fisiknya drop ya. Iya. Akhirnya saya minta izin pulang ke Ustadz Abbas sama ke beliau agar bekamnya diundur untuk besok. Iya. Karena memang beliaunya juga habis di Ruqyah. Iya benar Ustaz. Secara fisik juga dalam lemas ya. Itu kan klien yang nginep ya. Jadi selama 4 hari dari Tumpang atau dari mana itu? Tumpang ya. 4 hari kita nyaranin intensif. Akhirnya ngambil kos-kosan deket sini. Nah, kita juga baru ngerti ternyata kos-kosan itu bisa dipakai gitu loh. Karena kita arahkan kan ke penginapan terdekat. Ternyata bisa. Ya alhamdulillah. Ternyata ya nanti kalau seandainya ada yang mau nginep ya kita arahkan aja ke situ. Asal akhwat ya, karena itu kosan akhwat ya. Kosan, kalau ikhwan nggak bisa. Oke, baik Bu. Kita skip. Malam itu jenengan pulang. Pulang kondisinya membaik. Padahal nafasnya saya lihat waktu itu ngik-ngik kayak orang asma gitu. Ngik. Itu asma berarti jenengan. Nggak ada asma saya sebenarnya. Tapi kayak orang Iya, suaranya seperti kalau misalkan itu seperti asma. Padahal saya nggak punya asma. Nggak ada riwayat sama sekali. Nggak ada. Wah, ya. Berarti sampai segitunya mereka ya, jahatnya luar biasa itu setan-setan dan jin-jin itu ya. Jadi jenengan berjuang untuk membantu sesama tadi membekam dan juga belajar kura ya, melawan untuk bisa dikura. Nah, singkat cerita pulang di rumah sehat? Enggak. Terus kenapa semalaman itu? Semalaman saya nggak tidur, Ustaz. Nggak tidur? Tetap terbangun dengan kondisi yang tambah parah.
parah, dan akhirnya saya berharap itu saya bisa tidur walaupun setengah jam, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya ambil wudhu, sholat malam, saya lanjutkan Al-Baqarah, saya lanjutkan Al-Imran. Itu udah enteng, agak enteng. Udah agak enteng pokoknya sampai jam 6, sampai akhirnya saya bisa kesini. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Jadi semalam itu enggak tidur? Enggak tidur sama sekali, enggak bisa tidur. Tapi badan enggak ngantuk? Enggak. Oh, hebat. Mata saya kayak enggak ada rasa ngantuknya itu loh, Ustaz. Itu kalau orang lain mungkin wah sekali nggak perlu ini karena sudah merasa sehat. Iya. Jadi nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Nah, besok pagi jam berapa kesini? Jam 8 ya? Jam 8. Jam 8. Ya. Itu pun saya di rumah bisa bersih-bersih, bisa ngepel. Padahal semalam nggak tidur? Iya. Nyampe di sini, suaminya dinas dulu. Iya. Karena ada tugas Rukia keluar panggilan. Baru kembali jam 4. Iya. 4 sore. Itu belum, Ustaz. Jadi suami masih nunggu saya. Oh, jenengan bekam. Oh iya benar, pagi bekam. Jadi bekam itu saya kondisinya fit, diantar ke situ. Fit? Iya. Tapi setelah saya membekam, dia datang lagi. Waktu bekam atau setelah bekam? Waktu bekam. Jadi suaranya ngik itu datang lagi, tambah kayaknya kerem gitu loh. Terus akhirnya saya izin sama Bu, minta maaf ya, mohon maaf saya nggak punya sakit asma atau apapun, ini hanya gangguan aja, mohon maaf ya Bu. Mereka ngerti. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Akhirnya saya selesaikan sampai selesai, dan itu pun kata suami, nanti sudah selesai telepon saya, nanti tak jemput. Tapi saya berusaha untuk aku kuat. Jadi dari sana ke sini tuh akhirnya langsung nempel di depan itu, Ustaz. Lemas. Udah lemes lagi. Padahal sebelumnya enggak apa-apa. Nyampe di tempat bekam enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pas bekam waktu orangnya bekam langsung. Nah, itu berarti salah satu pengobatan sunnah kan? Iya. Enggak disukai sama mereka. Hal-hal begitu. Dicoba gagal bekam, padahal ternyata semangat itu insyaallah. Nah setelah itu kan siang itu, makanya kan saya mau nerusin kan nggak tega, makanya saya tanya kan sama jenengan, mau nunggu suami atau sendirian sekarang. Kalau sekarang habis zuhur, karena waktu itu jarang zuhur kan. Sekarang atau nunggu suami. Saya ingat waktu itu jenengan bilang nunggu suami sekalian. Ya udah, berarti nanti jam 16 kan. Ada untung suami datang jam 3 ya? Iya, jam 3. Jam 3 udah selesai. Jadi karena lokasinya dekat, jam 3 udah selesai. Dan pada asar dimulailah. Tapi sebelum itu saya jam 12 di belakang Ustaz. Di belakang sana. Saya manas, terus akhirnya Utinova datang kan. Oh iya, manas Utinova karena datang, itu tambah parah. Parah. Ya Utinova ini datang. Sebelumnya saya di situ udah enakan, udah habis pulang dari bekam itu manas dulu. Manas di situ itu udah enakan. Fisik enak gitu ya. Karena hawa tubuh mulai membaik. Kena matahari. Tapi setelah Utinova mendekati saya, mulai datang lagi, berat lagi, sampai ngik. Akhirnya sama Ukti di masuk di sini, di ruang sini. Ya. Oh iya, saya dengerin itu. Ya. Lama di sini. Iya, lama sekali udah. 2 jam lebih. 2 jam. Itu saya dari luar dengar kayak jenengan muntah yang panjang. Berat. Gitu ya. Terus lama, berat, buahnya. Apa memang begitu? Iya. Terus setelah rukyah siang itu enteng. Iya. Enteng. Terus akhirnya sampai saya keluar, akhirnya suami datang, Ustaz Taufik datang lagi, saya duduk sebelahnya Ustaz Taufik. Datang lagi. Yang itu, sama? Dia sama. Langsung ngik, karena kayaknya Ustaz Taufik kan yang semangat. Suruh saya gura yang hantam saya. Makanya kayaknya enggak pokoknya aku yuk bicara nih, aku iso kudu mulai teko gini. Gimana caranya? Makanya kayaknya saya kan ngolor-ngolor lah Ustaz. Apalagi Ustaz Abbas
sik pak gitu kan, alhamdulillah nanti cuma gitu Ustaz. Padahal saya cuma berhitungnya begini, saya ngenteni asar, terus pada asar baru ya sudah oke. Itu kan maksud saya. Terus ini kan ada klien jam 4 kan? Iya. Saya cuma berprinsip aja, nanti nunggu klien ini masuk ruangan terapi ini, kita bisa langsung eksekusi di luar. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya motivasi saya, nggak ada yang lain. Tetap aja saya. Walaupun awalnya suami dulu. Iya. Oh iya, jenengan kan waktu belajar dan sebagainya kita ajarkan kan oke ya. Jenengan malah semangatnya ada dan sebagainya. Itu mungkin setengah jaman lah ya. Tapi setelah itu kan kita praktek ke suami ya. Ke suami, pertama ke suami ya memang saya tahu karena kayaknya jenengan pasti gak mau yang pertama kan gitu. Nah ketika ngelihat atau saat belajar gurah itu yang dirasakan apa? Waktu jenengannya ada dan sebagainya kan saya nggak tahu, saya cuma jelasin ini pakai itu sepertinya ada yang bisik saya juga, itu masih ada bisikan itu masih ada. Jadi kon gak ngarep berhasil gurah kon kok tambah banyak komplainan, maksudnya akeh wong sing gagal karena mbok gurah, akeh wong bakal ciloko gara-gara mbok gurah. Jadi kata-kata itu mesti ada gitu. Jadi membuat kepanikan, ketakutan gitu. Gagal. Iya, gagal. Nggak mau lanjut lagi. Ya. Jadi seolah-olah nanti kamu bakal membuat celaka orang, kamu akan dapat komplainan, dan kamu akan gagal ketika menterapi orang. Iya, benar. Nah, ini bisikan. Iya, bisikan. Bisikan yang sama. Bisikan yang sama. Nah, terus akhirnya ketika saya menggurah suami, itu berharap saya nggak digurah pokoknya. Berharap saya itu bisa lolos gitu loh. Bisa lolos. Cukup mungkin iki bojoku tok sing digawe contoh, tapi aku enggak karena keadaan saya kan seperti itu ya. Tapi waktu mulai penggurah itu kan ini kan udah nggak kelihatan Ustadz, berkurang kayaknya udah ditutupi kayak seakan kan saya udah sehat gitu. Waktu itu. Jadi kayak nggak butuh gurah lagi. Sepertinya seperti itu yang saya rasakan Ustaz, nggak berat lagi. Padahal tetap lanjut ya. Iya. Jadi saya tetap aja jalan. Ayo Bu bareng gantian kan begitu. Nah ketika ini mulai tahu bahwa jenengan akan digurah, itu kan Utinova kasih motivasi. Pikirannya harus lirek Bu, harus pasrah. Pikirannya cuma gini, kalau saya nggak mau, kapan saya sembuhnya? Kalau saya nggak sembuh, kapan saya bisa bantu orang? Tujuan saya untuk sembuh ini untuk bantu orang. Kalau saya nggak sembuh, otomatis saya nggak bisa bantu orang. Saya kan begini terus. Otomatis saya kan juga jaga klien dia. Masa terapisnya kok sakit-sakitan gitu loh. Saya pasrah sama Allah. Apapun yang terjadi saya pasrahkan. Jadi saya nggak takut meskipun saya harus mati sekarang. Itu ya, waktu Utinova kasih motivasi itu langsung apa dia ambil monoan itu. Bayangkan ya, apalagi gurah ini pengobatan sunnah kan begitu. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah Muhammad itu memang dibenci gitu sama mereka. Mencoba untuk tidak atau kita dijauhkan dari itu. Nah ketika ditetesin larutan gurah itu masuk ke hidung, langsung panas itu dari ujung kepala sini langsung sampai sini tuh panas semua badan saya. Kan langsung jeret, langsung masuk ke sini. Nah waktu masuk ke sini tuh yang cairannya kan keluar mulai dari hidung. Belum keluar kan, belum keluar. Cuma dari mulut aja. Itu yang waktu keluar dari mulut itu ini udah kayak dijabut gitu loh, kayak ada yang nyabut. Tapi setelah ini keluar jeret, ini tuh kayak copot satu-satu gitu Ustaz, nggak tahu apa pokoknya seperti lepas gitu loh di kepala itu. Semacam ada yang nusuk selama ini.
Kalau tusukan nggak ada, tapi kayak ada yang lepas gitu loh. Yang pertama itu cuma di dada yang lepas. Jadi langsung kayak di dada. Iya, di dada pertama waktu kali. Waktu dengan megang apa namanya? Baskom itu. Langsung gini kan, langsung dari mulut. Iya. Itu yang di dada yang keluar. Nah, langsung jebabut gitu. Makanya yang saya rasakan kok enak. Kok nafas saya kok normal lagi, padahal belum keluar ini ya kan Ustaz. Terus kepala? Nah itu seperti ada yang nyabuti semua. Banyak sekali rasanya. Banyak. Terus, tapi yang saya rasakan paling enak itu di dada. Di dada. Karena sepertinya besar yang juga betul keluar. Gini loh ya, kayak ada yang besar gitu yang keluar. Terus setelah itu selain di dada sama di kepala, di mana lagi? Di daerah pundak. Belikat ini, daerah belikat, pokoknya daerah ruas tulang belakang. Pokoknya yang paling terasa itu dada sama ini. Kalau yang di belikat cuma kayak panas sedikit, kayak ada apa yang jabut, tapi enggak sebesar ini. Kaki enggak ada. Enggak ada. Karena ada teman kami yang ketika digurah itu di ujung kakinya ini keluar balon. Loh, Mas, ono metu balon. Mulai dari gelembung besar sampai gelembungnya kecil. Nah, itu ada cerita sendiri-sendiri memang. Padahal sepele gurah ya. Iya. Yang kita lakukan gurah sunnah, larutannya juga insya Allah baik. Larutannya gimana? Panas? Enggak kan? Enggak, halus sekali Ustaz. Halus ya? Iya. Enggak menyakitkan? Enggak sama sekali. Tapi enak hasilnya. Iya. Nah, tetap keluar lendirnya. Terus akhirnya suami kan lendirnya selesai. Iya. Jenengan masih belum selesai. Itu di mobil gimana? Kan suami bisa nyetir sudah. Iya, saya wes nggak bisa lihat apa-apa dulu aja sampai rumah, dan akhirnya nyampe di parkiran itu. Kan masih mobil. Banyak orang ya Ustadz ya. Kan saya bawa gitu ya. Disapa. Iya, saya kan agak-agak gitu Ustadz. Untung saya pakai jilbab besar kan. Jadi jilbabnya tak tutupi gini. Jadi orang-orang nggak tahu saya itu bawa apa. Terus gimana? Sampai rumah tetap dilanjut? Sampai rumah saya tetap lanjut. Saya cari tempat yang nyaman. Dan sampai jam 3 saya itu bangun, itu udah nempel semua. Tapi yang saya rasakan tuh belum selesai sebenarnya. Jadi saya tunggu 13 jam, 13 jam. Itu rasanya belum selesai karena masih merah. Tapi keluar merah? Iya. Dari hidung? Iya. Semacam darah berarti? Iya. Jadi dari mulut ini keluar itu seperti darah tapi cair. Darah cair? Iya, darah cair. Moga-moga buhulnya keluar. Amin. Lepas itu. Iya. Kalau dari ini memang dari putih, kuning, hitam, yang terakhir merah. Hitam. Ada hitam seperti pasir gitu loh Ustaz. Pasir? Seperti pasir yang lembut. Memang jenengan pernah makan pasir? Enggak pernah. Adalah bukan pasir loh Ustaz ya. Iya. Tapi waktu itu saya disuruh minum itu kriaknya maisan yang basah ya. Masya Allah. Krian maisan, ya, batu nisan itu dikerek, terus disuruh nyampur air hangat, ya. Terus diminumkan. Tujuannya untuk apa waktu itu? Ya gara-gara saya sesak itu nggak bisa, nggak sembuh. Ini malah dikeluarkan melalui gurah. Iya, alhamdulillah. Nah, terus pagi-pagi kan jenengan WA ini. Iya. WA saya, WA istri, semua di WA. Iya, alhamdulillah. Apa yang dirasakan, Bu? Enteng Ustadz, Masya Allah. Bener-bener dahsyat, Masya Allah. Meskipun badan saya itu lemes kayak nggak ada tulang belulangnya, Ustadz. Yeah. Karena capek? Enggak juga? Kalau capeknya sih enggak ya Ustadz ya. Tapi karena mungkin kayak ada sesuatu yang udah nggak di saya lagi. Siap. Jadi kayaknya diri saya sendiri, kayaknya ya saya itu sendiri itu ya. Misalkan saya kemarin kayak make ini baju perang. Iya. Kayak Iron Man begitu. Akhirnya dilepas. Bajunya lepas. Tinggal manusianya. Seperti itu. Apa yang dirasakan saat itu? Waktu itu yang saya rasakan cuma lemes saja Ustaz. Lemes. Lemes. Tapi badan semua enak.
Alhamdulillah. Enak sekali. Enteng kayak kapas gitu Ustaz. Ringan. Ringan dan ringan. Jenengan tak waktu itu WA apa ke kami? Apa ya? Tentang apa? Seperti ya kayak diri sendiri lah. Iya. Sinusnya hilang. Alhamdulillah. Jenengan ada sinus kan? Ada. Nah. Jadi yang bersin-bersin tiap pagi itu, alhamdulillah. Sampai sekarang? Enggak. Enggak lagi? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal 1 kali ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah tuntaskan. Amin. Terus asma yang tiba-tiba muncul tadi ngik-ngik itu enggak muncul ada. lagi? Sampai sekarang? Alhamdulillah Enggak ada lagi. Enggak ada sama sekali. Bisikan-bisikan itu? Enggak ada. Waktu jenengan gura klien itu juga? Nah, itu waktu ngura Linda bukan bisikan Ustadz, tapi kayak saya tuh was-was cemas pengen lari dari rumahnya Mbak Linda. Pokoknya takut, ketakutan sendiri, khawatir, ragu-ragu gitu loh. Takut yang dibisikan dulu waktu di sini benar terjadi gitu loh. Saya kan udah dikasih tahu nggak mungkin akan bisa nanti apa yang kamu gura itu bakalan seperti ini gitu loh. Yang takut kan saya takut cuma itu. Tapi setelah digura, alhamdulillah ternyata bisa. Bisa. Siap. Ternyata ya Allah mudah sekali. Mudah sekali. Jadi pengobatannya Rasulullah itu mudah sekali, luar biasa. Nah, sekarang kembali lagi ke jenengan. Waktu itu kan saya nanya sama istri, coba tanyain pertanyaan apa itu? Pertanyaan apa yang akhirnya jenengan WA-WAan sama istri itu apa? Tentang apa? Apanya? Mungkin ya berubah jadi diri sendiri itu ya Bu ya. Yang dulu yang Wonder Woman itu. Yang pertamanya kayak Wonder Woman. Kuat. Ngapa-ngapain kuat? Iya ngapa-ngapain wes pokoknya nggak perlu bantuan siapapun gitu. Iya. Bisa, maksud ngatasi gitu loh Ustaz, tanpa siapapun saya tanpa bisa. Bantuan siapapun bisa melakukan sendiri. sendiri. Ya karena beliau dulu kan pernah masak ya. Iya. Masak itu masya Allah. Kalau kami lihat masak itu kenceng. Iya. Kenceng terus singkat waktunya. Waktunya dalam waktu singkat itu selesai beres semuanya. Sekarang gimana Bu? Lama Ustaz. Udah nggak kayak dulu lagi. Jadi bedanya yang dulu sama sekarang itu beda jauh. Jadi kalau sekarang misalkan saya masaknya jam 7, kira-kira jam 11, setengah 12 baru selesai. Baru selesai? Iya, padahal dulu itu 1 jam aja udah seret. Beberapa menu dapat semua. Masya Allah sekarang nggak bisa Ustaz. Alhamdulillah tapi nggak apa-apa. Jadi setelah digura itu dulu Wonder Woman yang dulu itu hilang, sekarang jadi manusia seutuhnya. Iya benar. Manusia kayak biasa. Iya. Lebih milih yang mana? Dulu apa sekarang? Sekarang. Kenapa begitu? Nyaman yang sekarang. Nyaman, tenang. Kalau lagi capek-capek tidur. Iya benar. Capek dibuat tidur enak. Tapi kalau dulu capek dibuat tidur malah badan itu malah sakit semua. Berat semua. Bangun tidur itu enggak malah yang seger itu enggak. Tapi badan itu tambah berat semua. Dulu. Kalau sekarang? Enggak. Alhamdulillah. Jadi mau bangun jam 3 gitu ya, enteng sekali. Sekarang? Enggak berat, enggak ada yang kayak gandol-gandolnya gitu enggak. Terus ruqyah mandirinya gimana? Alhamdulillah masih Ustaz. Lebih enak? Lebih nyaman. Lebih nyaman? Sholatnya juga lebih kusuk. Jadi sholatnya lebih kusuk. Enggak fokus yang kemana-mana, tapi fokus cuma satu tujuan gitu aja. Jadi berkah, insyaallah. Alhamdulillah berkah. Nah kemarin waktu gurah di Kacuk itu, gimana ketika tahu ini langsung ketika jenengan gurah orang itu? Iya. Ketika tahu kasusnya sama, nasabnya sama, ternyata satu keturunan, jenengan sampaikan apa ke beliau? Jadi sebelumnya itu saya carikan saya dulu memotivasi beliau karena kita gangguannya sama, jadi biar beliau itu semangat. Jadi saya ceritakan kasus saya seperti ini sampai digura, terus akhirnya lebih enak, lebih enjoy gitu daripada yang sebelumnya. Dan saya ceritakan seperti ini urutannya seperti gura itu, dan beliaunya
nyaman gitu Ustaz. Kayaknya lebih tenang Mbak Lindanya ketika jenengan motivasi. Iya. Terus ketika di Gura gimana? Tenang, lebih tenang kan Mbak Linda daripada saya. Nah, terus setelah di Gura, belum tahu. Ini tadi kan jenengan ke sana kan? Iya. Terus kata ceritanya beliau apa? Sama. Reaksinya juga sama, kayak ada yang lepas di kepala. Iya. Sama. Karena nasabnya sama. Iya. Tapi beliau lebih cepat Ustaz. Cuma 3,5 jam. Oh, keluarnya. Selesainya cuma 3,5 jam. Jadi mulai jam 1 sampai setengah 5. Terus yang dikeluarkan juga sama? Darah? Yang dikeluarkan itu tadi itu cuma kuning aja ya. Lendir kuning itu. Lendir kuning, itu saja. Kalau jenengan ada darah. Ada pasir darah itu. Terus yang kuning itu kayaknya sinus itu. Sinusnya keluar juga. Alhamdulillah. Nah, ini apa yang ingin disampaikan lagi dengan terapi Gura ini? Kadang orang kan berpikir takut karena kelelep aja kan. Iya. Kelelep aja kan bikin panik ya kita ya. Apalagi Gura. Tapi enak mana? Jenengan pernah kelelep kan? Maksudnya kelelep itu kemasukan air di hidung? Pernah. Sakit mana? Kelelep dengan di Gura? Kelelep ya? Iya. Langsung pening di sini. Langsung iya. Gak hilang-hilang. Ya. Kalau Gura? Langsung jeleng. Nah, apalagi ini sunnah. Ya. Jadi jangan sudah melakukan 3 pengobatan sunnah, Gura, ruqyah sebagai yang utama, bekam, Gura, dan herbal. Iya. Nah, moga-moga itu jadi amalan harian kita, sehingga nantinya kita bisa. Nah, ini kan reaksi nih. Ini sendawa ini reaksi sebenarnya. Kalau di dunia ruqyah sendawa kayak gini nih ada yang keluar begitu. Jadi apalagi beliau ini semangat luar biasa. Ya, sehingga nanti akhirnya Allah ijabah doa-doa kita agar terhindarkan dari gangguan mereka lagi, dan juga Allah angkat segala yang mengganggu di dalam tubuh kita, apapun itu, entah dari nasab dan sebagainya. Ya, kita juga harus bisa memaafkan leluhur kita karena mungkin mereka tidak paham atau belum paham tentang itu, dan saat ini yang kita paham kita harus membenarkan begitu. Semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah angkat segala penyakitnya, termasuk putus di kita saja, tidak menurun ke bawah. Amin. Begitu Bu ya? Iya. Karena ada anak yang ada potensi begitu. Sekarang anaknya gimana? Alhamdulillah Ustaz, perubahannya besar dan drastis sekali. Drastis. Kadang kata-kata kasar itu udah hilang. Sekarang ganti bahasanya ke kita itu lebih sopan. Dan kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang lebih halus, dan saya pun nggak pernah mengajarkan ke anak saya bahasa-bahasa halus itu Pak. Tapi kok dia tiba-tiba nggih mah. Yang biasanya apa mang? Dia mang. Dan selama ini selain kata-kata halus itu, apakah selama ini jenengan pernah ngajarin bahkan memaksa beliau untuk melakukan itu? Enggak. Dan apakah selama ini jenengan fokus untuk meruqyah beliau? Enggak. Fokus ke diri sendiri sebagai orang tua. Iya. Nah, beliau usia berapa sekarang? Siapa? Beliau, iya. 9 tahun. 9 tahun. Iya. Berarti kan di bawah 10 kan ya. Jadi ini pengalaman buat kita, bagi teman-teman yang punya anak di bawah 10 tahun, ya jangan berfokus kepada anak. Ya Bu ya? Iya, benar. Fokus pada diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri, baik suami maupun jenengan. Ya, jadi suami dan istri itu harus kerjasama. Nah, sehingga akhirnya secara otomatis anak mengikuti, membaik. Iya, membaik sekali Ustaz. Baik secara perilaku, perkataan. Iya, perkataan. Terus untuk HP juga nggak yang kayak dulu itu, kadang-kadang lebih baik ditaruh daripada mainan HP. Padahal dulu marah. Nggak boleh Ustaz, marah sekali, apalagi kalau kuotanya habis. Kalau nggak segera diisi, waduh bakalan rame. Kalau sekarang dari kemarin kuotanya habis, minta nggak tak kasih, ya diam aja. Nah, ini luar biasa. Insya Allah. Nah, mungkin belum puncak, bisa jadi masih ada yang tersembunyi. Tapi kan ini adalah tahapan menuju baik. Iya, benar.
tahapan menuju kebaikan kan. Kita nggak tahu endingnya di mana kan, tapi paling tidak kita berikhtiar kan gitu, berikhtiar terus menerus tanpa henti. Nah suami kemarin keluhannya kan rokok ya. Iya. Dulu ahli hisab. Bener. Mabuk, perokok. Sekarang? Alhamdulillah Ustaz udah nggak sama sekali. Tidak kenal Reapati, Rukia, rokok udah tinggal. Sebelumnya kan masih merokok. Kapan tahun berapa rokok tinggal? Tahun 2019-an. Berarti kenal. Jadi saya mulai ikut Reapati Tuban itu masih nggak bisa, tetap aja. Masih tetap. Iya. Rokoknya jalan. Rokoknya masih jalan, sholatnya belum 5 waktu. Belum. Kadang itu pun kadang ditinggal gitu biasanya. Keras Sekali. Saya juga nggak mau ngasih tahu yang lebih itu, takut kan. Terus akhirnya ke Malang. Nah, alhamdulillah. Reapati Malang. Setelah beliau ikut nyemplung juga, terus diberikan sama Ustadz Abbas, berikan tanggung jawab, berikan kewenangan, kasih mandat itu. Jadi beliaunya itu kayaknya ada motivasi untuk memperbaiki. Terus kalau saya nggak baik, terus ya opo sing liyane gitu loh Ustaz. Jadi mulai membaiknya dari situ. Dan alhamdulillah udah meninggalkan rokok itu gara-gara daun bidara. Konsumsi teh daun bidara. Nah, beliau cerita juga. Konsumsi teh daun bidara tiap hari Bu ya? Iya, tiap hari. 2 cangkir tiap hari selama 2 minggu. Iya, benar. Langsung. Setelah itu gak doyan rokok lagi. Gak mau. Katanya rokok itu pahit, gak enak. Iya, benar. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin melepas rokok, ini juga salah satu tips ya. Jadi keluarga membaik, suami membaik, alhamdulillah. Suami membaik, keluarga membaik, anak membaik, jenengan sendiri membaik. Orang tua gimana? Alhamdulillah sekarang keluarga mulai mengikuti Ustadz sekarang. Ya. Jadi dulunya yang kontra sama saya, sekarang mulai ngikut. Mulai dari adik, ibu, bule, meskipun sedikit-sedikit mereka udah ngikutilah. Bertahap. Tanpa ngomong. Makanya dakwah itu nggak perlu dipaksakan. Hidayah itu kan mutlak milik Allah. Iya, benar. Cuman kita kan harus menunjukkan pribadi yang baik itu aja. Bahwa dengan kita membaik itu kan sebenarnya orang lain akan melihat kita kan. Dan akhirnya meniru pelan-pelan. Sama, saya dulu juga sama di keluarga. Jadi pasti akan mendapatkan. Dan yang pertama kali, jangan pernah sekalipun menyalahkan mereka. Ya. Betul ya? Ya. Coba kalau saat itu suami jenengan sering marah-marahi, gimana? Apakah saya juga pernah marah-marah kepada suami? Enggak kan? Ke teman-teman juga enggak kan? Saya cuma ngelihat aja, biar aja. Sama juga yang di Lawang dulu juga ngerokok juga. Apa karena mereka dingin ya, ada suka ngerokok ya? Iya. Akhirnya saya biarkan itu. Akhirnya ngaku-ngaku sendiri. Iya saya ngerokok, terus saya diem. Lah kayak gitu-gitu kan saya nggak tahu ya. Saya cuman optimis saja bahwa pasti ada kebaikan ke depan. Dan pasti kita akan diberikan Allah untuk kesempatan untuk menjadi orang baik. Minimal menjelang kematian kita lah. Yeah. Kita punya manfaat kepada sesama. Pun sama saat ini, kondisi saat ini kan kita masih belum bisa ngisi karena COVID ya. Belum ada tempat, belum ada yang bisa. Ya akhirnya melalui video-video begini kan siapa tahu. Kayak kemarin tadi itu ada yang di Kanada bilang, ini di komentar video itu saya nggak kan kadang-kadang saya bacain, saya balesin gitu. Ada WNI warga negara kita yang di Kanada itu ada tumor, terus karena kesulitan ngetes ada benjolan, terus akhirnya seminggu dengerin ayat ruqyah saja, nggak tanpa henti. Tapi bukan hanya dengerin aja, tapi sholat taubat,
jaga wudhu, terus sampai benar-benar pasrah sama Gusti Allah, terus tidak mentaubati segala kesalahan, tidak lakukan itu lagi, berjanji dan menjadi orang baik selama seminggu saja. Apa yang terjadi? Kemarin lusa tes, benjolannya hilang. Benjolannya hilang. Bukan hanya karena ayat ruqyah ya, tapi karena kitanya mau memperbaiki diri. Nah, ini juga sebagai motivasi bahwa sesungguhnya kalau Bu Desi tadi bilang harus bersemangat, harus dilawan, harus melawan, harus bersemangat. Yang bisa menyembuhkan diri kita siapa? Ya Allah. Terus yang kedua ya biar Allah mau memberikan kesembuhan ke kita, ya berarti gimana caranya kita merajuk, atau istilahnya nek arek cilik kepingin kemauannya dituruti sama orang tua kan merajuk ke orang tua, ayo toma. Sama kita sama Allah juga harus begitu, melalui doa, melalui amalan-amalan kebaikan kan begitu, sehingga akhirnya Allah berkenan ngasih kesembuhan atau masalah rezeki kepada kita. Tapi bukan moga-moga dan itu moga-moga bukan istidraj ya. Istidraj itu ya kita bahas kalau selanjutnya ya. Ya, jazakallah khair. Terima kasih banyak, jazakillah khair. Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar jenengan dan keluarga. Dan Allah permudah semuanya. Sehingga akhirnya kita sama-sama di Malang sini untuk dapat berjuang ya di jalan dakwah yang sederhana ini. Enggak muluk-muluk kita, cuman sederhana kan sebenarnya. Iya benar, sederhana. Tapi aplikatif. Benar. Kita cuma sederhana, tapi paling tidak dengan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada sesama. Dan semoga Allah tulis ini sebagai amalan kebaikan yang membawa kita kepada surganya Allah kelak nanti. Semoga Allah kita dikumpulkanlah kita di surganya Allah. Amin. Gitu saja Bu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan ini langsung pulang ke Lawang ini. Barakallahu fikum. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.